Lanjut dah. Jadi kalau nggak salah udah tuh founder Si Junjung Muda Berkarya kan? Iya, komunitas Si Junjung Muda Berkarya. Oh, komunitas ya dah. Komunitas. Apa sih itu dah? Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung sahabat Rapan sekalian di Rapan Podcast. Bersama saya Reza Prinaldo. Mungkin sebatas informasi ya bagi sahabat sekalian bahwasanya Rapan Podcast ini adalah salah satu program kita dari Rapan Entertainment ya. Ditunggu nanti teman-teman semua untuk selalu menyaksikan, menunggu jam tayangnya, insya Allah sekali sepekan. Rapan Podcast ini akan hadir bersama kita bersama. Ya insya Allah kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan ilmu dari narasumber-narasumber yang insya Allah akan kita undang. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang insya Allah luar biasa, seorang pemuda yang produktif ya. Kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya udah sekarang berkesempatan hadir di Rapan Podcast. Mungkin kita sedikit cerita-cerita aja ya udah. Gini dah. Mungkin sebelum kita mulai cerita nih, mungkin bisa disapa dulu nih penonton kita. Silakan di kamera aja dah. Oke. Halo teman-teman, kalau di sini disebutnya sahabat Rapan ya. Iya. Halo sahabat Rapan sekalian, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing di sini ya. Kita sharing-sharing, berbagi pengalaman, mungkin berbagi ilmu yang kita dapat nantinya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya, udah Naldo. Nama saya Handriawan, biasa dipanggil Handri, atau teman-teman kuliah biasa menyapa dengan sebutan udahan. Iya udah. Udah kan itu panggilan orang Minang ya. Iya. Nah, terus awalan Han itu dari kata Handriawan. Masya Allah. Jadi cukup aneh dipanggil tuh udahan ya. Itu kalau di kampus teman-teman manggilnya itu. Jadi sebelum lanjut nih dah, udah kuliahnya di mana sih? Oh iya. Jadi alhamdulillah 4 tahun yang lalu itu tepatnya tahun 2015 lulus SMA dan alhamdulillah diterima di Institut Pertanian Bogor di Jawa atau IPB ya. Bukan di Bandung ya IPB itu, di Bogor karena orang sering salah menyebut. Ada yang bilang kalau orang nanya tuh, Andri kuliah di mana? Di IPB. Oh, di Bandung ya, IPB Bandung ya. Padahal di Bogor itu. Nah, itu. Jadi yang di Bandung ini apa nih, Om? Kalau di Bandung tuh ITB. Oh, IT. Institut Teknologi Bandung. Kalau di Bogor IPB, Institut Pertanian Bogor. Gitu. Jadi kuliah di Bogor 4 tahun. Baru lulus Januari tahun kemarin. Iya. Sebelum corona ada. Jadi sampai mana tadi tuh? Sampai perbedaan antara tempat IPB ini di Bogor, ITB ini di Bandung. Jadi kebanyakan orang biasanya kan kata udah tadi keliru gitu. ITB dibilang di Bandung, ITB tetap di Bandung gitu. Tapi sering juga ITB bilang di Bogor, jadi sering kebalik gitu. Iya. Itu salah satu fenomena yang sering terjadi antara ITB dan IPB. Bahkan sampai di media. Di media pun sering salah. Misalkan ITB Bogor menjadi universitas terbaik. Nah, media pun sampai sering salah gitu antara IPB dan ITB. Masya Allah. Alhamdulillah
udah berkesempatan keluar dari Sumatera ya, kuliah gitu. Jadi ini sedikit nanya nih, udah nih jalur apa sih bisa lolos gitu. Sedangkan kalau kita ketahui kan, IPB ini kan termasuk universitas yang besar di Indonesia gitu. Bahkan kalau nggak salah gitu, udah internasional ya skopnya. Ya, ya. Kiat-kiat udah bisa masuk ke IPB gitu. Jadi mulai dari jalur masuk gitu, kemudian langkah-langkah yang udah tekuni untuk bisa lolos di IPB gitu. Oke, untuk masuk IPB itu kemarin alhamdulillah lewat jalur undangan, senam PTN ya gitu kan. Jadi jalur undangan tanpa tes. Untuk kiat-kiat mungkin tidak ada ya kiat-kiat. Kadar Allah. Takdir Allah berkata seperti itu gitu. Iya. Jadi emang mungkin karena niat yang kuat, tekad yang kuat gitu. Allah izinkan untuk bisa mewujudkan impian untuk kuliah di Jawa gitu. Iya. Soalnya kalau dikaji-kaji lagi mungkin tentang kemampuan akademik gitu. Biasa aja gitu. Cuma ternyata ada kekuatan lain di samping kekuatan akademik gitu. Iya. Jadi benar-benar ridho Allah gitu. Soalnya emang pengen masuk IPB itu jadi salah satu impian sekali dari kelas 2. Padahal nggak ada tuh yang ngenalin IPB itu apa, kan biasanya ada sosialisasi. Iya. Kalau zaman-zaman SMA tuh biasanya kalau mau tahu ajaran baru itu ada kampus-kampus sosialisasi ke SMA. Nah, itu waktu zaman udah itu tidak ada sama sekali kampus IPB yang sosialisasi ke SMA. Jadi emang murni dari muncul keinginan sendiri, kemudian cari info-info sendiri, benar-benar diniatkan, ditekadkan dalam hati pokoknya harus masuk IPB gitu. Iya. Sampai-sampai itu logo IPB, tulisan nama IPB itu ditulis di kertas HVS, ditempel di kamar, ditempel di belakang pintu. Iya. Jadi setiap pagi bangun tidur kelihatan. Wah, mau buka pintu kelihatan, pulang sekolah kelihatan. Jadi setiap kelihatan tulisan itu jadi doa sendiri kan. Wah, bismillah semoga masuk IPB. Jadi ngomong-ngomong sih, udah nih alumni mana sih gitu? Nah, jadi kemarin SMA itu di Lubuk Taro, Masya Allah. di kampung. SMA Negeri 12 di Junjung, angkatan kelima ya. Baratnya juga gak nyangka ternyata bisa lulus di IPB gitu. Soalnya emang dari SMA 12 itu belum ada satupun alumni yang lolos kuliah di Jawa waktu itu. Iya. Jadi alhamdulillah waktu itu udah jadi orang pertama yang melanjutkan kuliah di Pulau Jawa. Masya Allah. Dan ternyata diikuti oleh adik-adik setelahnya, banyak yang kuliah ada di Yogyakarta, di mana lagi tuh? Di Lampung ya. Iya. Lampung. Jadi kan udah jauh nih perjalanan udah mulai dari kehidupan di kampung sampai sudah pernah merantau gitu. Jadi moto hidup udah nih apa gitu? Moto hidup. Iya. Kalau moto itu ada 3. Masya Allah. 1, Berdampak, 2, bermanfaat, Masya Allah. 3, berbakti. Masya Allah. Masya Allah. Berdampak, bermanfaat dan Berbakti. berbakti. Ini lanjut nih ya dah. Ini kita kan pemuda nih. Udah pemuda kan? Insyaallah pemuda. Nah itu juga pemuda gitu. Jadi kita mungkin Kayak pemudi ya. Masya Allah. Gini dah. Menurut Uda gitu, yang pemuda tuh apa sih gitu? Oke. Pemuda itu apa sih? Pemuda itu kalau menurut Uda masa depan bangsa. Masya Allah. Pemuda itu masa depan bangsa.
Soekarno pun juga pernah bilang ya, Iya. berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia gitu. Iya. Jadi yang diguncangkan itu dunia gitu. Itu bermakna kalau udah sendiri ya, betapa hebatnya kekuatan pemuda gitu. Iya. Bahkan Soekarno pun sudah sadar gitu kan, betapa hebatnya kekuatan pemuda. Mungkin juga sejarah-sejarah Islam juga banyak menjelaskannya Tentang pemuda. tentang bagaimana sebenarnya pemuda itulah yang banyak berperan dalam berbagai kisah-kisah di sejarah-sejarah Islam gitu. Seperti Muhammad Al-Fatih gitu kan, Iya. dalam menaklukkan Konstantinopel. Benar-benar kalau pemuda itu adalah masa depan bangsa gitu. Jadi cukup berat sebenarnya amanah jadi pemuda itu. Iya, Insya Allah. Jadi kita harus banyak belajar nih dari pemuda-pemuda yang mungkin sudah terukir kisahnya di tinta emas gitu ya. Udah. Kemudian menurut Uda nih, pemuda yang berkarya atau pemuda yang memanfaatkan waktunya dengan baik itu pemuda yang seperti apa itu dah? Jika kita sering tuh dengar, pemuda tuh harus gini gitu, tapi secara realnya gitu, pemuda yang seperti apa yang pemuda bisa dikatakan pemuda itu pemuda yang berkarya dan memanfaatkan waktunya gitu dah? Iya. Mungkin intinya pemuda yang baik lah ya. Pemuda yang baik. Mungkin ya sederhananya pemuda yang baik itu pemuda yang dimanapun dia berada dia bisa memberikan manfaat di lingkungan sekitarnya gitu. Sama dengan moto hidup Uda tadi kan? Jauh. Jadi sama-sama kita Iya. coba pikirkan dari sekarang apa yang bisa kita berikan untuk orang lain gitu. Manfaat apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Iya. Itu sih. Jadi sekarang pun juga masih berusaha gitu. Masih mikirin yuk apa sih yang bisa kita berikan, dampak apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu masih jadi PR sampai sekarang. Kalau kita lihat kan banyaklah anak-anak muda yang sudah kita kenal dengan banyak dampak yang dia berikan ya. Iya. Contohnya saja mungkin kita bisa tahu ada anak-anak muda yang ternyata dia membuat suatu terobosan baru. Iya, Seperti teman-teman mungkin sering belanja online ya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Itu kan yang buat itu kan anak-anak muda. Iya. Itu mereka membuat suatu terobosan yang itu bisa membantu banyak orang. Gojek juga kan ya, Gojek, Grab gitu. Tapi bicara tentang manfaat itu nggak selalu hal-hal yang besar seperti itu. Iya. Bantu orang-orang yang orang misalnya kan ada orang yang banyak bocor di jalan kan, terus kita bantu anterin ke bengkel atau hal kecil lainnya itu juga bisa jadi salah satu manfaat yang sebenarnya luar biasa di mata orang. Nih, ini lagi dah. Jadi kan udah selesai nih dengan hiruk pikuknya dunia kampus gitu. Banyak yang kita dapati mahasiswa tuh atau pemuda lah, gak usah ke mahasiswa gitu kan, karena nggak semua pemuda ini kuliah gitu. Banyak yang berilmu dan namun enggan memberi manfaat gitu. Jadi maksudnya nggak mau berbuat, diam aja, lebih sering hanya untuk menyibukkan diri sendiri tanpa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar gitu. Jadi pandangan udah gitu. Gimana dengan orang-orang yang demikian gitu. Dan kita pun kan mencoba untuk menjadi orang yang baik atau udah tadi. Gimana cara kita juga untuk menyampaikan nih harusnya teman gini gimana gitu. Gimana menurut udah gitu? Mungkin lebih ke contoh atau aksi nyata sih. Beratnya terkadang orang-orang itu mereka bukannya nggak mau seperti anak-anak muda produktif lainnya gitu. Iya. Mungkin mereka emang nggak tahu yang produktif itu seperti apa. Jadi sepertinya perlu adanya
orang atau beberapa contoh yang benar-benar mereka lihat langsung dan mereka rasakan. Kok beda ya orang yang satu ini, anak muda yang satu ini gitu. Mungkin emang harus ada contoh atau teladan di lingkungan itu agar orang-orang lain atau anak-anak muda lain itu pun tergerak untuk membuat suatu inovasi baru atau melakukan suatu hal yang produktif setiap harinya. Jadi nggak bisa sendiri gitu ya. Soalnya kalau disampaikan yuk kita produktif, sedangkan kita sendiri kadang kan nggak memperlihatkan anak muda yang produktif itu seperti apa itu. Kita masih sering main game, masih sering tidur gitu. Iya. Udah pun seperti itu. Masih sebenarnya belum masih bisa dibilang belum terlalu produktif. Ya, belum produktif malah. Gitu. Semoga kita ke depan lebih produktif ya, Dan. Jadi ya kita obrolan kita ini ibaratnya kan saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Kadang tuh kita itu tadi kita tahu teorinya, kita tahu harusnya gimana. Cuma untuk prakteknya itu sangat sulit, apalagi ketika nggak ada yang mengingatkan. Jadi emang butuh motivasi dari luar juga selain motivasi dari dalam diri sendiri. Iya. Itu sih gimana caranya kita membangkitkan motivasi dari dalam diri dan kita jadi motivasi bagi orang-orang lain gitu. Iya. Lanjut dah. Jadi kalau nggak salah udah tuh founder Si Junjung Muda Berkarya kan? Ya, komunitas Si Junjung Muda Berkarya. Oh, komunitas ya, dah. Komunitas. Apa sih itu dah? Komunitas. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa komunitas itu dah? Oke. Jadi komunitas Si Junjung Muda Berkarya itu ya kumpulan, ibaratnya udah coba ngumpulin anak-anak muda, ngumpulin teman-teman yang ada di kampung yang bersedia atau mau untuk membuat satu kegiatan-kegiatan sebenarnya. Sederhananya gitu. Iya. Kumpulan anak-anak muda yang pengen punya kegiatan di kampung itu, pengen ada kegiatan di kampung. Jadi waktu pembuatan itu pendirian Si Junjung Muda Berkarya itu masih kuliah udah atau udah lepas mahasiswanya gitu? Nah, bikin komunitas itu waktu masih kuliah. 2018. Berarti tingkat 3. Saya baru masuk kuliah tuh dah. Insya Allah. Sampai sekarang masih jadi ketua. Saya jadi ketua. Sudah 3 tahun jadi ketua. Masya Allah, luar biasa. Tuh, jadi ibaratnya motivasinya itu ya karena ternyata di kota-kota besar di Jawa umumnya itu kota itu menjadi hidup itu karena banyak dipenuhi dengan komunitas-komunitas anak muda, dan komunitas-komunitas inilah yang membuat kegiatan-kegiatan di kota-kota itu. Di Bogor tuh banyak sekali komunitas, di Bandung itu anak-anak komunitas semua gitu. Yang hobi sepeda ada komunitas sepeda, yang hobi baca buku ada komunitas baca buku, banyak komunitas-komunitas lainnya mereka yang bikin acara. Nah, ketika dilihat di kampung ternyata belum ada gitu. Udah ada atau gimana? Belum ada. Kayaknya belum ada. Maksudnya motivasinya itu karena ketika setiap liburan itu udah 2 tahun kuliah, liburan itu di kampung itu nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi bingung tuh, kan sering nggak sih bingung ketika liburan di kampung, di rumah aja nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, itulah pengen bikin kegiatan, kayaknya butuh komunitas. Nah, disitulah muncul ide bikin komunitas, kumpulin teman-teman yang ada di kampung dan punya visi yang sama. Gimana caranya di kampung itu biar kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi itu salah satu tujuan dari komunitas ini gitu ya? Akhirnya kita bikin berawal dari seminar online. Kemudian kita kemarin juga ada open donasi untuk bagi-bagi alat-alat tulis di Sumpur Kudus. Kita langsung ke SD-nya gitu. Kemudian open donasi untuk teman-teman yang sakit dan sebagainya. Tapi emang lebih sering ke online sih, karena emang mayoritas anggota itu masih kuliah semua. Jadi ketika masih kuliah, kita bikin seminar-seminar online, kita cari pematerinya. Bahkan di kampung pun itu yang berbasis online pun itu masih jarang gitu. Apalagi yang offline-nya. Gitu.
offline pun biasanya nggak untuk anak muda biasanya tuh yang offline itu jarang sekali untuk anak muda pelatihan itu kan kadang. Itu sih singkatnya awal mula kebentuknya si Junjung Muda Berkarya. Jadi kan udah banyak nih program-program yang udah lakuin sama teman-teman yang lain gitu. Ada nggak program emang dari awal tuh udah dirancang tapi belum terlaksana sampai sekarang? Itu ada sebenarnya program itu si Junjung Mengabdi. Si Junjung Mengabdi, Masya Allah. Kayak apa tuh gambarannya dah? Gambarannya itu pernah tahu itu kan ya Indonesia Mengajar. Pernah. Pengen itu kayak gitu. Jadi kita open volunteer teman-teman mahasiswa mungkin atau non mahasiswa yang pengen mengabdi, pengen sharing-sharing, berbagi dengan anak-anak di pelosok desa. Iya, Masya Allah. Karena sebenarnya anak-anak di desa-desa itu mereka tuh pintar-pintar, cuma kurang motivasi dari orang-orang lain gitu. Iya. Nah, itu sih pengennya gitu. Itu belum terlaksana sampai sekarang. Dan insya Allah ada keinginan untuk melaksanakan program itu ya. Ada keinginan untuk itu karena kemarin kan emang masih kuliah dan di Jawa kan ya. Iya. Beratnya belum bisa untuk mengkrit itu langsung, dan teman-teman di Sumatera Barat pun juga masih pada kuliah. Semoga lah karena udah kelar kuliah semoga bisa terlaksana nanti. Iya. Jadi udah nih sekarang nih kan udah emang full di kampung gitu. Gak ada kegiatan di Jawa, masalah perkuliahan atau yang lain gitu. Jadi kegiatan udah selain menjalankan program dari si Junjung Muda Berkarya apa lagi yang lainnya? Kalau sekarang itu lagi coba merintis usaha. Masya Allah. Usaha apa dah? Usahanya itu kerajinan kayu. Jadi kebetulan kemarin itu kan kuliah di jurusan hasil hutannya. Iya. Hasil hutan, jadi pengen coba ya udah kita coba terapkan sedikit ilmunya